Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi baru kita, yaitu proses multiplier dari perekonomian tiga sektor. Sebelumnya kita sudah mempelajari keseimbangan pada perekonomian tiga sektor. Sekarang kita masuk ke dalam angka penggandanya. Beberapa bab yang lalu kita sudah mempelajari angka pengganda pada perekonomian dua sektor, dan sekarang kita menambah satu sektor lagi, yaitu di sini ada unsur pemerintah. Maka pada prinsipnya proses nalarnya sama ketika kita mempelajari angka pengganda dua sektor. Yang menjadikan agak berbeda yaitu ada beberapa unsur variabel yang awalnya tidak ada di angka pengganda dua sektor menjadi ada di angka pengganda tiga sektor ini. Nah teman-teman, mari kita pelajari lebih lengkapnya lagi. Mengingat lagi, proses multiplier itu terjadi dikarenakan adanya perubahan dalam pengeluaran agregat. Ketika kita membicarakan angka pengganda dua sektor, pengeluaran agregat tersebut ditopang hanya untuk konsumsi dan investasi, di mana investasi itu sama dengan nilainya dengan saving. Sehingga ketika dua sektor hanya ada angka pengganda C dan angka pengganda I. Sedangkan pada proses multiplier di angka pengganda perekonomian tiga sektor tambah satu lagi, yaitu government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Maka di sini nanti ada beberapa unsur yang membuat ada perbedaan. Apabila kita lihat prosesnya, mungkin ini dulu pernah kita bahas juga ketika kita membahas angka pengganda dua sektor. Nah, di sini ada sebuah kurva pendapatan nasional yang di sini adalah 45 derajat, atau ketika pengeluaran agregat sama dengan permintaan agregat. Nanti teman-teman, untuk permintaan agregat kita akan bahas dengan bab tersendiri, dan tentunya permintaan agregat ini berbeda dengan permintaan ketika kita membahas pada ekonomi mikro. Di sini 45 derajat. Artinya sama antara pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Nah, selanjutnya ini ketika konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan government, mula-mula belum adanya tambahan di salah satu unsurnya. Nah, ketika di sini misalnya terjadi tambahan investasi atau tambahan suntikan investasi yang masuk dari luar negeri, atau misalnya dari masyarakat dalam negeri itu sendiri, mengakibatkan ada penambahan investasi sebesar delta I. Dengan seperti itu muncullah yang kurva baru, yaitu C plus I aksen plus G. Tentunya I aksen ini itu ada I mula-mula atau investasi mula-mula ditambah dengan penambahan investasi gitu. Nah, ketika ada tambahan sebesar delta I, tentu akan merubah keseimbangan. Yang awalnya keseimbangan terjadi di sini ketika CIG ketemu dengan AE sama dengan AD. Ketika ada tambahan delta I, tentu berubah menjadi keseimbangannya di sini. Nah, apakah keseimbangan itu tiba-tiba terjadi? Tentu tidak, teman-teman. Ada proses yang namanya multiplier dalam perekonomian. Sama dengan
proses nalarnya sama dengan ketika kita membahas multiplier effect di angka pengganda dua sektor. Jadi di sini adalah keseimbangan mula-mula. Ketika ditambahi dengan delta I, maka sebentar, di sini tambahannya delta I, maka negara kita atau perekonomian tersebut bisa melakukan pembangunan sebesar sekian. Nah, dengan adanya pembangunan sekian atau pengeluarannya sekian, maka negara tersebut pun bisa istilahnya mendapatkan efek dari pembangunan ini sebesar sekian. Ketika kita melakukan investasi tambahan sebesar sekian, maka akan ada tambahan pendapatan atau pengeluaran sekian, dan seterusnya teman-teman, sampai dengan ke titik keseimbangan ini. Nah, ini adalah gambaran rapinya. Ketika kita ada investasi sebesar ini, maka muncul yang namanya agregat demand atau permintaan atau agregat expenditure-nya sebesar sekian. Ketika lagi ada lagi pembangunan atau agregat demand, maka akan ada lagi tambahan konsumsi sebesar sekian, dan seterusnya sampai ke titik keseimbangan. Nah, maka dapat disimpulkan kembali untuk mengingat multiplier, atau kita simpulkan dengan huruf K, adalah perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengeluaran atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Sedikit mengingat lagi teman-teman, ketika kemarin kita membahas angka pengganda dua sektor atau keseimbangan ekonomi dua sektor, tentu pendapatan nasional untuk dua sektor itu hanyalah Y plus konsumsi plus investasi. Tapi untuk tiga sektor ini, maka tambah yang namanya government atau pemerintah. Nah, yang membedakan multiplier di dua sektor dan tiga sektor ini berarti ada unsur-unsur di government ini. Teman-teman bisa kita bayangkan ketika kita menambah satu unsur dalam perekonomian, yaitu government, tentu apa saja yang menurut teman-teman itu bisa merubah. Ketika ada satu pengeluaran pemerintah yang diubah, maka apa saja yang memungkinkan terdampak dari perubahan tersebut. Nah, misalnya ketika pemerintah itu menambah pengeluarannya, tentu ada unsur konsumsi di sini juga bertambah. Ada unsur investasi ini juga bertambah. Ada juga unsur pajak, lalu transfer pemerintah, dan unsur-unsur lainnya. Itu nanti yang akan kita cermati satu persatu di sini. Nah, di sini teman-teman, untuk angka pengganda investasi dan konsumsi sudah kita pelajari di dua sektor. Tapi apakah ada perubahannya, Bu? Ada. Prosesnya mencari berapa nilai K yang ada di investasi dan konsumsi ketika kita membahas perekonomian tiga sektor. Lalu
Yang akan berubah juga adalah pengeluaran konsumsi pemerintah atau unsur government itu sendiri. Lalu transfer pemerintah, pajak, dan anggaran belanja seimbang. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang akan kita pelajari pada angka pengganda 3 sektor ini. Nah, teman-teman, yang poin pertama yang akan kita pelajari adalah investasi. Nalarnya sama dengan ketika 2 sektor, tapi keseimbangannya yang berbeda. Apabila investasi berubah dari awalnya itu sebesar I per tahun menjadi I plus delta I per tahun, maka perubahan ini mengakibatkan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang awalnya hanya Y menjadi Y plus delta Y. Maka teman-teman, kita lihat satu persatu, tapi mohon maaf ternyata ini menjadi dalam satu bagian. Ini adalah rumus keseimbangan 3 sektor mula-mula. Ketika investasi ini ada tambahan sebesar delta I, tentu ini merubah ada delta Y. Seperti tadi teman-teman, ketika kita di sini ada ini AD sama dengan AG, dan ini sebentar, saya hapus dulu. Ketika di sini ada Y sama dengan C plus I plus G mula-mula, maka ini ada plus delta I nya. Maka ketika delta I bertambah, tentu di sini Y pun juga bertambah. Nah, ketika ini tinggal diturunkan dan ini dikeluarkan dari sistem ini, maka menjadi delta I per 1 min C. Maka teman-teman, jika ini diringkas, ini sama dengan Y, dan ini dihilangkan, muncullah delta Y plus delta I per 1 min C. Maka ini dipindah ruas menjadi di sini, ini diganti 1. So, delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 min C sama dengan K1. Nah, ini rumus untuk perubahan angka pengganda untuk investasi. Nah, selanjutnya adalah angka pengganda untuk konsumsi. Prinsipnya sama dengan angka pengganda pada tadi proses investasi. Nah, kalau di sini yang bertambah adalah konsumsi otonomnya. Ketika ada konsumsi otonom ditambah, maka juga akan menambah pendapatan nasional. Misalnya di sini adalah rumus keseimbangan perekonomian 3 sektor. Lalu ketika ada konsumsi otonom ditambah, maka ada CO plus delta CO di sini. Ketika ada tambahan, tentu di Y ini ada delta Y. Dan ketika kita mau merumuskan rumus dari angka pengganda konsumsi ini tadi, maka unsur yang delta C ini kita keluarkan menjadi seperti ini. Dengan adanya rumus yang ini, maka ini bisa diilangi, dan diilangi tinggal delta Y plus delta CO per 1 min C, sehingga bisa dikatakan unsur delta CO nya itu kita pindah ruaskan ke sini, sehingga menjadi delta Y per delta CO sama dengan 1 per 1 min C. Maka dapat disimpulkan bahwa angka pengganda konsumsi
itu bisa dicari dengan 1/1 min C. Nah teman-teman, silahkan kalian pelajari lebih lanjut lagi di angka pengganda selanjutnya. Untuk nalar di angka pengganda konsumsi pemerintah pun juga sama. Di sini ditambahnya adalah unsur delta G. Dan di transfer pemerintah pun juga sama. Maka yang melekat di sini adalah yang di TR. Tapi yang sedikit membedakan, TR ini unsurnya mepetnya tuh di C, di MPC ya teman-teman. Maka di sini C TR plus delta TR. Maka nanti pun ketika mau dipisah, delta TR ini harus dikalikan C dulu, sehingga seperti ini. Dengan seperti itu, delta Y sama dengan C delta TR. Nah, yang membedakan di sini teman-teman. Kalau tadi di sini semuanya satu, sekarang ketika kita membahas transfer pemerintah, angka penggandanya di atasnya menggunakan MPC atau C kecil. Dan di sini pajak pun juga sama perlakuannya ketika kita membahas transfer pemerintah. Tapi di sini itu negatif, sedangkan tadi transfer pemerintah itu positif. Kalau ada pertanyaan lagi, kok seperti itu ya Bu? Unsur pajak dan unsur transfer pemerintah itu kenapa berpengaruh atau dipengaruhi oleh MPC? Nah teman-teman, itu dikarenakan pajak itu kan cenderung melekat pada ketika kita mengkonsumsi suatu barang. Dan transfer pemerintah pun juga ikut larut dalam ketika kita mengkonsumsi dari keseharian kita. Maka unsur transfer payment dan pajak itu melekat pada unsur MPC. Begitu. Yang beda lagi adalah ketika kita membahas angka pengganda anggaran belanja seimbang. Pada angka pengganda yang ini ada perbedaan sedikit nalarnya. Karena kita di sini membahas anggaran belanja yang seimbang, maka anggaran belanja itu kan ada unsur yang namanya penerimaan. Karena seimbang berarti sama dengan pengeluaran. Penerimaan dalam anggaran belanja itu ditopang salah satunya melalui pajak. Sedangkan pengeluaran itu salah satunya adalah government. Maka teman-teman, kita mengambil dua unsur dalam anggaran ini. Ketika ada perubahan pada pajak, maka tentu akan ada perubahan pada government expenditure. Sehingga dari nalar ini kita masukkan di sini. Nah, teman-teman, di sini ada yang perlu direvisi ya. Ini ada typo di sini. Ketika di sini ada perubahan pajak yang semula TX, berarti di sini bukan delta G lagi, ini ada delta TX per tahun. Maka dapat disimpulkan delta TX sama dengan delta G. Maka dapat disimpulkan lagi TX plus delta TX sama dengan di sini adalah G plus delta G. Nah, ini bisa merubah yang namanya awalnya Y menjadi Y plus delta Y. Nah, kembali lagi ini adalah keseimbangan dari perekonomian tiga sektor.
Lalu karena tadi ya teman-teman, yang menyatakan bahwa delta G itu sama dengan delta TX. Jadi ketika di sini ada unsur TX, maka bisa diganti menjadi unsur delta G. Biar sama saja dengan yang ada di sini. Nah, dengan seperti itu bisa dikeluarkan, yaitu Y plus delta Y, dan yang keseimbangan tiga sektor kita masukkan, sehingga dari proses ini bisa kita hapus seperti proses penentuan angka pengganda lainnya. Ini dicoret, maka tinggal ini dan ini, sehingga seperti ini kita pindahkan, dan unsurnya delta G nya dipisahkan, nanti bisa dipindahkan 1 min C per 1 min C, maka untuk angka pengganda belanja seimbang ini sama dengan 1. Nah teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita cermati latihan dari angka pengganda ini, biar bisa juga kita tahu sebenarnya gunanya buat apa sih Bu kita menghitung angka pengganda ini. Yuk kita cermati satu persatu. Dalam suatu perekonomian pada tahun 2020, besarnya investasi saat itu adalah 40 triliun rupiah. Konsumsi pemerintah sebesar 60 triliun rupiah. Transfer pemerintah sebesar 40 triliun rupiah, pajak sebesar 20 triliun rupiah. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, ternyata investasinya itu hanya berjumlah 50 triliun rupiah, sedangkan konsumsi pemerintahnya sama, yaitu 60, transfer pemerintahnya 60, pajaknya sebesar 40, dengan fungsi konsumsinya sebesar C 0,75 YD plus 20. Nah, dengan menggunakan angka-angka pengganda, hitunglah besarnya pendapatan nasional equilibrium untuk periode sesudah tahun 2019. Nah, dari sini teman-teman, kita masuk dulu seperti ini. Kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter ya teman-teman. Tapi ketika di sini ada unsur pajak, maka kita cermati adalah kebijakan secara fiskal, bukan secara moneternya. Nah, perubahan-perubahan dalam variabel pendapatan nasional, baik itu investasi, konsumsi pemerintah, pajak, transfer pemerintah ataupun yang lainnya, itu akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Tapi teman-teman, semuanya itu kan mengejar yang namanya kondisi ideal. Idealnya suatu negara atau suatu perekonomian itu terjadi yang namanya full employment. Nah, jika kita gambarkan melalui kurva T, maka di sini adalah kurva idealnya, yaitu Y sama dengan pendapatan sama dengan pengeluaran agregat. Nah, di sini adalah keseimbangan ketika terjadi full employment. Nah, tapi ketika ada perubahan itu tentu bisa juga berdampak pada adanya deflasi, dan ada juga mengakibatkan inflasi. Tapi tentu kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya akan mengarahkan perekonomian itu pada titik yang mula-mula, yaitu full employment gitu. Nah, balik lagi ke soal tadi, tetap ya teman-teman, kita akan balikkan perekonomian itu ke kalau bisa mencapai full employment. Misalnya diketahui dalam triliun rupiah, fungsi konsumsi seperti di soal tadi, C sama dengan 0,75 YD plus 20. Sedangkan investasinya sebesar 40, konsumsinya sebesar 60,
transfer pemerintahnya sebesar 40, pajaknya sebesar 20, dan kapasitas produksi nasionalnya sebanyak 600. Nah, ini menggunakan data pada tahun 2020. Dan yang ditanyakan adalah dengan hanya merubah besaran transfer pemerintah, dengan jumlah berapakah transfer pemerintah harus diperbesar atau diperkecil agar sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi, yaitu mencapai full employment. Yang kedua, dengan hanya merubah unsur pajak saja, berapa yang harus diperbesar atau diperkecil. Yang ketiga, hanya merubah besarnya pengeluaran pemerintah, berapa yang harus diperbesar dan diperkecil. Dan yang terakhir, dengan hanya merubahnya besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak dengan jumlah yang sama, berarti ini yang angka pengganda anggaran seimbang, berapakah jumlah pengeluaran pemerintah dan pajak masing-masing harus diperbesar atau diperkecil. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mencapai yang namanya full employment. Begitu ya teman-teman. Nah, dari data-data tersebut, yang pertama tadi berarti kita harus menjawab berapa besarnya transfer pemerintah, diperbesar atau diperkecil. Pendapatan nasional equilibrium yang terjadi, kita jawab pertama itu adalah sesuai dengan rumus keseimbangan perekonomian 3 sektor, yaitu konsumsi otonom plus CTR min CTX plus I plus G per 1 min C. Dari situ kita masukkan konsumsi otonomnya. Tadi kan rumus dari konsumsi atau fungsi konsumsi tadi adalah, biar semakin ini ya, C sama dengan 0,75 YD plus 20. Berarti 0,75 ini adalah C kecil atau MPC, dan 20 ini adalah C otonom atau konsumsi otonom. Maka 20 ini kita masukkan ke sini, C kecilnya 0,75 kita masukkan di sini. TR tadi diketahui adalah 40 triliun rupiah, 20 tadi TX nya pajaknya, I adalah investasi, dan G nya adalah 60. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pendapatan nasional equilibrium akan terjadi ketika pendapatan tersebut sebesar 540 triliun rupiah. Nah, dari situ teman-teman, untuk mencapai full employment, pendapatan nasional perlu mengalami perubahan sebesar, kita tahu bahwa tadi diketahui atau dimisalkan produksi nasional. Kita balik sebentar ke sini. Nah, kapasitas produksi nasional itu atau ketika full employment adalah 600. Kita balik lagi. Maka untuk mencapai full employment, pendapatan nasional perlu mengalami perubahan sebesar Y1 ini plus delta Y sama dengan produksi nasional atau QM. Nah, Y1 nya sudah diketahui, yaitu 540 plus delta Y yang belum kita ketahui sama dengan 600. Berarti pendapatan nasional untuk sampai ke full employment perlu menambah sebesar 60, yaitu 600 dikurangi 540. Nah, dapat disimpulkan bahwa perlu menaikkan pendapatan nasional sebesar 60 triliun rupiah. Setelah tahu kalau kita membutuhkan
60 triliun rupiah untuk mencapai tingkat full employment. Maka tadi di soal yang pertama adalah jika kita hanya menggunakan transfer pemerintah, berapa jumlah yang harus dikejar gitu ya. Dan di sini kita melakukan salah satu, yaitu soal yang pertama dulu. Kita ingat-ingat nih, ketika mencari tadi angka pengganda untuk transfer pemerintah, diketahui bahwa angka pengganda untuk transfer pemerintah itu sama dengan C per 1 min C sama dengan delta Y per delta TR. Sebenarnya rumusnya kan hanya di sini ya, atau kalau mau diringkas lagi, di atasnya ini KTR sama dengan perubahan Y per perubahan TR gitu. Dan KTR itu rumusnya ini. Nah, karena yang diketahui itu adalah delta Y, maka gimana caranya biar delta Y ini menjadi tunggal, tidak diperkan delta TR atau yang lainnya. Maka teman-teman bisa kita simpulkan di sini bahwa sorry, kita ubah dulu di sini. Nah. Sama dengan delta Y per delta TR sama dengan C min 1 min C. Biar hanya jadi diketahui delta Y, maka ini delta TR ini dipindah ruaskan. Kalau di sini dibagi, berarti dipindah ruaskan menjadi dikali. So, di sini C per 1 min C dikalikan delta TR sama dengan delta Y. Nah, unsur ini yang akan kita gunakan. Karena yang diketahui di sini hanyalah perubahan Y atau target Y-nya itu harus bertambah berapa gitu. Harus tambahnya adalah 60 juta. Maka kita masukkan delta Y-nya adalah 60 triliun rupiah. Sedangkan unsur ininya dan C di sini adalah 0,75 seperti yang ada di fungsi konsumsi tadi per 1 min C, maka 0,75 per 1 min 0,75 kali delta TR yang harus kita ketahui tambahannya itu berapa. So, di sini kita masukkan sehingga hasilnya 3 delta TR sama dengan 60. Maka transfer pemerintah harus ditambahkan, karena di sini positif maka 20. Yang selanjutnya kita mencari yang pengeluaran konsumsi pemerintah atau government expenditure, atau kita simpulkan dengan G. Sama dengan pendekatannya ketika kita mencari transfer pemerintah. Ketika angka pengganda G dikali delta G sama dengan harusnya adalah 60. Maka kita cari delta G itu harus berapa. Dengan cara yang sama dengan transfer pemerintah, maka 1 min C dikali delta G yaitu 60. So, tambahan untuk pengeluaran pemerintah harusnya adalah 15. Dan selanjutnya untuk unsur pajak juga, karena ini negatif teman-teman, maka bahasanya pajak harus dikurangi sebanyak 20 triliun rupiah. Dan ketika anggaran yang seimbang, maka tadi angka pengganda itu untuk anggaran seimbang itu adalah 1, maka delta G atau dengan kata lain harus menambah
government-nya itu sebanyak 60, milih menambah government 60 atau meningkatkan pajak sebesar 60. Nah, dari hitung-hitungan tadi teman-teman, untuk mencapai full employment kita bisa memilih dari salah satu klausul yang kita paparkan. Yang pertama, dari segi transfer payment. Jika kita besok menjadi seorang pemimpin, kita bisa mengambil yang pertama, pilihannya tidak dipilih semuanya. Pilihannya yang pertama, transfer payment diperbesar sebanyak 20 triliun yang awalnya menjadi dari 60 triliun menjadi 60 triliun rupiah per tahunnya. Lalu atau pengeluaran konsumsi pemerintah ditambah 15 triliun dari yang awalnya 60 triliun menjadi 75 triliun rupiah. Pungutan pajak dikurangi 20 triliun rupiah, artinya yang awalnya 20 triliun rupiah menjadi 0 rupiah. Terus yang terakhir, menggunakan kebijakan anggaran yang seimbang. Dari awalnya itu kalau misalnya kita ambil dari pengeluaran pemerintah itu diperbesar 60 triliun rupiah, maka waktu yang sama juga pajak pun diperbesar 60 triliun rupiah, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi 120 triliun rupiah dan pajak menjadi 60 triliun rupiah. Dan ini berarti untuk menjadikan perekonomian 3 sektor tadi mencapai target full employment, silahkan jika teman-teman suatu saat besok menjadi seorang pemimpin, maka bisa memilih salah satu dari kebijakan tersebut. Nah, terima kasih teman-teman. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari perekonomian 4 sektor dan angka penggandanya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.